Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni Hidayat, NIM H1051211059, dan dua rekan saya yaitu Devin Sanyoka dengan NIM H1051211002 dan Lili Purwaningsih H1051211036. Berikut ini merupakan penjelasan dari tugas analisis forensik jaringan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama yaitu Devin Sanyoka. Untuk soal yang pertama, pertanyaannya adalah sistem apa misalnya alamat IP yang terlibat. Terus yang digunakan di sini yaitu Wireshark. Dari di sini tiketnya sudah terbuka dan step selanjutnya yaitu membuka menu statistik. Kemudian kita akan memeriksa endpointnya. Kemudian pilih IP. Dan di sini ada terekam dua alamat IP. Yang di atas ini yang berujung 102 ini merupakan alamat IP dari penyerang. Sedangkan alamat yang diserang itu ujungnya 111. Untuk soal nomor 2, kita diminta untuk mencari lokasi dari host penyerang. Berdasarkan dari soal nomor 1, alamat IP penyerang yaitu ini yang berujungkan 102. Kemudian dengan memanfaatkan tools yang ada di online, yaitu ddstrip.ip.com, kita bisa mengetahui dan bisa melacak alamat IP dari penyerang. Saya tempelkan di sini, dan terdeteksi bahwa penyerang ini lokasinya ada di negara United States, di bagian Pennsylvania, dan kotanya di Philadelphia. Berikut dengan kode posnya, koordinatnya, hingga zona waktunya. Untuk soal nomor 3, pertanyaannya, ada berapa banyak sisi TCP yang terdapat dalam file tiket tersebut? Jadi kembali kami memasukkan file tiket ke aplikasi Wireshark, kemudian membuka menu statistik, conversation, kemudian TCP. Nah, di sini tercatat ada 5 sesi TCP dari ID 0 sampai ID 4. Jadi sesi ini terbentuk antara penyerang dan korban. Setiap sesi ini mencakup inisiasi koneksi atau transfer data. Dalam analisis ini kita bisa melihat untuk masing-masing sesi ini tujuan IP-nya yang mana dan sumbernya yang mana. Dalam hal ini sumbernya yaitu address A dan tujuannya address B. Kemudian portnya juga tercatat di sini untuk port yang digunakan dari setiap sesi. Nomor 4, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan serangan. Kembali kita membuka Wireshark, kemudian statistics, conversations, dan yang kita periksa adalah IP P4-nya. Di sini sudah tercatat alamat IP penyerang menuju ke alamat IP korban terkirim paket sebanyak 348 paket. Dan durasi serangannya itu bisa kita lihat di kolom durasi, yaitu 16,2192 detik. Selanjutnya nomor 5, untuk mencari tahu sistem operasi mana yang menjadi target serangan, kami kembali membuka Wireshark dan mencari paket yang menggunakan protokol SMB. Karena biasa SMB ini mengirimkan juga informasi OS. Dan setelah kami bongkar, kami temukan di paket nomor 16 ini, di bagian header SMB-nya, tercatat bahwa native OS-nya Windows 5.1, yang merupakan sistem operasi yang menjadi target serangan. Selanjutnya di paket nomor 33, di sini juga tercatat bahwa penyerang mengirimkan banyak sekali angka 1. Dan setelah dianalisa dan mengikuti TCP stream-nya, ternyata TCP stream juga diakhiri dengan banyak sekali angka 1. Di informasi paket nomor 33 ini juga tertulis DSRoll Upgrade Down Level Server, yang setelah kami cari di internet, ternyata ini merupakan serangan yang menargetkan salah satu kerentanan yang pernah menjadi masalah di beberapa versi Windows. Contohnya Windows NT, Windows XP, dan Windows NE. Nama serangannya ini MS8411. Untuk targetnya yaitu layanan di Windows yang bernama LSASS. Kerentanannya ini yang membuat ketika layanan ini diserang, si penyerang bisa melakukan eksekusi kode sembarangan melalui paket. Sehingga fungsi tadi DSRoll Upgrade Down Level Server itu menghasilkan entry debug yang panjang. Untuk soal nomor 6, kami akan mencoba menggambarkan kira-kira apa saja yang dilakukan si pelaku berdasarkan 5 sesi TCP tadi yang terbentuk. Dimulai dari koneksi TCP yang pertama, yang dimana ID-nya itu 0, kemudian analyze, follow TCP streamnya. Di sini hasilnya kosong, tetapi kalau kita lihat di bawah sini, port destinasinya adalah 445. Ini bisa berarti kalau si penyerang baru memulai atau menutup koneksi TCP dengan korban. Dan kemungkinan juga si penyerang membuka kembali koneksinya, tetapi menggunakan port yang berbeda dengan sebelumnya, yaitu 445. Makanya hasil follow TCP-nya tadi kosong.
Kemudian untuk ID yang pertama atau koneksi yang kedua, kalau TCP stream, nah ini hasilnya seperti ini. Diakhiri dengan banyak sekali angka satu. Ini menyatakan bahwa koneksi SMB sudah terbentuk dan si penyerang melakukan eksploitasi terhadap layanan Windows, yaitu LSASS, menggunakan overflow buffer sehingga mengakibatkan semacam serangan denial of service. Kemudian untuk koneksi ketiga dengan ID 2, di sini terlihat ada kode yang dijalankan oleh si penyerang. Yang pertama ada echo open, kemudian echo user, dan sebagainya. Yang tanda tanda dan ini merupakan pemisahnya. Jadi ada beberapa kode yang dijalankan oleh si penyerang. Kemudian untuk koneksi yang keempat, nah di sini menunjukkan bahwa ada pengguna yang login ke dalam backdoor untuk melakukan request sebuah file binary untuk download. Jadi dia mengisi passwordnya, kemudian dia berhasil login, dan akhirnya dia membuka mode binary data connection. Berakhir dengan transfernya selesai. Untuk koneksi yang terakhir, ini koneksi yang kelima, ID yang keempat. Jika tidak buka TCP streamnya, di sini terlihat ada banyak sekali kode acak. Tapi di bagian awalnya di sini tertulis Windows Program. Ini bisa menandakan bahwa kode binary telah didownload ke mesin atau ke komputer korban. Header dari file binary yang khas ini ada tulisan Windows programnya menunjukkan bahwa kemungkinan file yang didownload ke komputer korban merupakan file exe atau file DLL yang bisa dieksekusi oleh sistem operasi Windows. Shellcode adalah kode berbahaya yang digunakan untuk penyerang untuk menjalankan instruksi tertentu di sistem target setelah mengeksploitasi kerentanan. Biasanya shellcode digunakan untuk membuka akses sel, mengeksekusi perintah, dan mengambil alih kendali sistem. Nah, tindakan yang biasanya dilakukan itu biasanya buka sel, menjalankan perintah sistem, mengunduh, dan menjalankan malware, mematikan mekanisme keamanan, dan mengambil data sensitif dari sistem. Bentuk shellcode biasanya formatnya hexadecimal atau string ASCII. Oke, kita selanjutnya akan menganalisis file yang telah kita dapat. Nah, di sini pertama-tama kita harus mengetahui untuk protokolnya itu biasanya di bagian mana dia melakukan suatu penyerangan shellcode. Pertama, kita buka analisis, kemudian kita buka expert information untuk menemukan informasi. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa informasi, dan biasanya untuk filenya itu dilakukan di tempat yang cukup agak berbahaya, mungkin dengan tanda warning. Nah, di sini bisa kita lakukan pengecekan untuk mengetahui apakah di sini terdapat shellcode. Nah, di sini kita coba cek di bagian 346, kita klik sebelah kanan apakah ada itunya. Kemudian kita klik follow dan TCP stream untuk melihat hasilnya. Nah, kita klik. Nah, kita dapatkan beberapa informasi di sini bahwa penyerang telah melakukan shellcode, dan penyerang juga telah mengambil data sensitif berupa dari SMSX. Untuk mengetahui apakah si penyerang menggunakan honeypot untuk berpura-pura menjadi korban yang rentan, kami kembali memeriksa paket yang ke-16. Di sini, header SMB mencatat bahwa sistem operasinya menggunakan Windows. Namun, time to live-nya atau TTL-nya tercatat 64. Setelah kami periksa, ternyata TTL Windows itu seharusnya 128. Yang 64 itu Linux atau macOS. Yang dimana di sini tidak sesuai. Jadi bisa disimpulkan, mungkin saja ini honeypot. Karena dari mencocokkan TTL dengan header SMB ini tidak sesuai. Untuk memeriksa apakah ada malware yang terlibat di dalam serangan ini, kami akan mengunggah file piket ini ke salah satu tools online yang bernama Virus Total. Jadi di sini kita bisa mengunggah file piket yang tadi. Di sini dia akan menghasilkan nilai hash SHA-1 untuk file piket tersebut, dan dari situ dia akan memeriksa apakah ada malware atau backdoor yang terdeteksi. Dan di sini ternyata terdeteksi ada 5.
Ciri-ciri serangan manual yang pertama itu dijalankan langsung oleh penyerang, kemudian yang kedua proses yang lambat, kemudian yang ketiga itu sifatnya lebih spesifik, analisis dan penyesuaian dilakukan secara real time, dan umumnya lebih sulit dideteksi karena pola serangan bisa berbeda-beda. Kemudian untuk ciri-ciri serangan otomatis itu biasanya dijalankan oleh skrip atau program otomatis dan prosesnya lebih cepat. Pola serangan biasanya berulang dan terjadwal, lebih mudah dikenali karena pola serangan yang konsisten, dapat berlangsung secara terus-menerus tanpa interaksi manual. Nah, oke, kita analisis untuk filenya. Di sini ada file PCAP-nya. Kemudian kita akan melakukan analisis di endpoint-nya. Ini. Oke. Kemudian kita coba cek di TCP-nya. Nah, di sini paketnya itu tidak bisa kita lihat tidak terlalu banyak dan juga tidak konsisten. Bisa kita lihat di sini. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa lihat untuk satu analisis lagi. Kita bisa lihat di IO Graph. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa bentuk pola serangannya itu dia tidak berpola. Yang awalnya di sini, kemudian dia mengalami penurunan, kemudian tiba-tiba melakukan suatu pelonjakan, kemudian penurunan, dan ini polanya tidak teratur. Jadi bisa disimpulkan bahwa ini merupakan serangan manual karena pertama polanya tidak teratur dan yang kedua itu paket-paketnya tadi itu tidak banyak. Baiklah, demikian pemaparan challenge dari kelompok kami dari nomor 1 hingga nomor 11. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.